Keindahan alam Indonesia memang tak berbatas. Begitupun budaya dan adat istiadatnya. Pesona dan keindahan ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri juga cintai dengan hati. Dan bagaimana kita bisa mencintai jika kita tidak mengenalnya? Bahkan namanya saja masih terasa asing di telinga. Maka ingin ku mengenal lebih dekat dan lebih dekat lagi, agar dapat mencintai anugerah Tuhan yang beragam akan warna-warni ini. Maka kuputuskan untuk berkendara ke timur Indonesia, ya, menuju ke Kepulauan Timur hingga ke Pulau Tanjung Bunga, atau yang saat ini kita kenal dengan Flores. Sapa matahari dari ufuk timur kembali menyapaku kali ini. Sesekali sinarnya memecah pandanganku yang juga menggoda langit ubud di pagi ini. Di hari kelima perjalananku ini serasa berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Mengarah ke timur, putaran roda ini, Pelabuhan Padang Bayi pun kutuju. Dan terbayang elok cantik Pulau Bali, seraya kuucapkan selamat tinggal. Ada Pak? Langsung aja. Ini kemana Pak? Dan kuarahkan motor sesuai petunjuk petugas polisi yang berdinas di gerbang masuk pelabuhan dan menuju ke pos tiketing. Pagi Pak. Dan pemeriksaan surat kesehatan rapid antigenku pun diminta, yang juga tentunya merupakan salah satu syarat perjalanan di masa pandemi saat-saat ini. Pembayaran di sini sementara ini kita masih menggunakan cash tuh ya Pak ya? Iya, masih tunai. Berapa Pak? 146. 146. Ya. Liternya dulu. Jadi keberangkatan setiap 1 jam Pak? 1,5 jam. Oke, ini gue parkir di sini. Terima kasih ya Pak, udah diingetin. Sama-sama Pak. Dan kini saatnya ku mengarah ke lambung kapal, yang dimana kembali kutunjukkan surat kesehatan dan tiket penyeberanganku. Merupakan saat ku lambaikan salam dan selamat tinggal Pulau Dewata yang cantik menawan. Gue mau share sedikit. Di sini gue sewa salah satu kamar dari Mualim. Dan ini suhunya juga dingin ya, meskipun ada kipas angin. Ini ada diffusernya. Nah ini wangi-wangian. Oke, dan untungnya kita bisa ngecharge semua equipment kita, handphone, kamera, dan lain-lain. Dan yang terutama 4-6 jam lo bisa habiskan dengan istirahat yang lebih mantap lagi.
Cuaca cerah dan tenangnya lautan di sepanjang perjalanan mengantarkanku untuk menapak di bibir Pulau Lombok. Suasana pelabuhan di siang hari ini terlihat lebih santai, sehingga laju motorku pun langsung kuarahkan ke sisi selatan dari Pulau Lombok. Dan Bukit Makaki menjadi destinasi pertamaku. Kelokan demi kelokan memberikan pemandangan khas perbukitan, menyajikan berbagai pemandangan indah sepanjang perjalanan ini. Hamparan luas karpet bumi kehijauan serta banyaknya kejutan pemandangan di balik bukit, terkadang nampak lautan bebas lengkap dengan garis pantai putih menawan. Lihat tuh pemandangannya, gila ya. Views itu naik ke atas, ini begini, dahsyat. Banyak titik-titik longsor nih guys, kita gue hati-hati banget nih tuh, lihat tuh udah berowak begitu kan, serem ya. Tapi ini jalan juara banget, dan gue aduh ketemu yang namanya orang lewat itu jarang di sini, sangat jarang. Dan sore pun tiba, ku segerakan laju kendaraanku untuk menuju ke kota Mataram. Oke guys, gue udah ready di jalan. Bang Michelle, sekali lagi terima kasih banyak atas keramah tamahannya, informasinya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, gas. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-6 perjalanan eksplorasiku menuju ke timur Indonesia, yang hari ini merupakan kesempatanku untuk dapat lebih mengenal keindahan alam, juga luasnya kebudayaan di Pulau Lombok ini. Ya, desa adat Sade yang begitu kaya akan kearifan lokal juga adat istiadatnya menjadi daya tarik tersendiri untuk dapat kusinggahi. Diambil dari motif dinding rumah. Dari usia 8 tahun mereka diajari untuk menenun. Nah, kalau ini namanya pohon cinta. Ada tradisi harus dibolari, nggak boleh melamar. Semuanya rendah di depan. Ya, filosofinya kalau kita mau masuk sudah merunduk untuk memberikan salam pemiliknya. Ini namanya
mangkok untuk keluarga, sebagai tempat tidur orang tua kalau di sini. Dalam Bali itu ada 2 kamar, dapur sama dalam Bali dalam untuk anak perempuan. Meskipun atap ini rendah, ini saya pegang aja nih sama sekali nggak ada panas-panasnya. Dan kotoran sapi yang digunakan adalah kotoran sapi yang masih hangat dan masih baru. Itu nanti biar latih lebih kuat. Ini kambing padi yang sudah berkeluarga atau sudah kawin. Nanti kalau tikus sampai sini dia akan jatuh lagi turun. Oh. Di sini setiap tiang pasti ada ijuk. Atau ini dipakai misalnya kalau mati lampu atau pas acara-acara ritual. Atau ini dari kerang, baru dikasih minyak kelapa dan subuhnya dari kapas. Kopi. Namanya alu sama gendang. Alu gendang. Dan ini biasanya apakah ada berderet terus menciptakan satu irama musik nggak? Ada juga yang lebih panjang, ada juga biasanya pas membuk padi. Setelah ku berkeliling di desa adat Sade, ku lanjutkan perjalananku ke arah selatan dari Pulau Lombok menuju ke Kuta Mandalika. Guys, gue baru selesai makan siang dan juga sholat zuhur di Masjid Mandalika tadi. Ini sekarang gue on the way ke Gua Prabu. Ku lanjutkan perjalanan menuju ke barat dari Kuta Mandalika menuju ke Gua Prabu yang berada di Lombok Tengah. Kalau aku baca di peta tuh namanya Gua Prabu ya. Terus ini Gua Kelelawar, bukan Gua Prabu. Gua Sumur. Hah? Betul ya? Oke, ini sekarang kita ke Bed Cave kota Gua Prabu. Ini sama jagoannya Rian. Oke, langsung kita menuju. Motor hilang di sini. Bansa? Ya, 7. Hah? 7 motor. Jadi parkir di bawah hilang? Ya. Bawah. Oke guys, ini gue sekarang udah di Bed Cave di Gua Prabu. Nama Prabu tuh ternyata nama desanya, tapi guanya ini Gua Kelelawar. Di sini sih baunya udah amis juga ya. Nah ternyata ini udah ada tangga tersedia, udah rapi, dan tangga ini stainless, pakai bondek juga dari aluminium. Kalau kita lihat jumlahnya mungkin ribuan atau mungkin bahkan jutaan. Kalau sizing ini kelelawar ini sendiri itu nggak jelas, tapi nampak semakin kita kenal itu semakin gelap. Saya tuh semakin nggak ada. Kita pasti butuh saya rasa. Nah hari ini sayang banget, lo nggak bisa masuk ke dalam. Sebenarnya masih ada 80 meter lagi masuk ke dalam. Itu kemungkinan di dalam tuh akan menurun ya, dan mungkin kadar oksigen juga berkurang. Yang gue belum bisa bayangin, karena gue belum nyampe sana. Tapi sebenarnya itu menarik banget. Kecoa di mana-mana tuh. Kalau yang nggak suka sama kecoa ya jangan kesini. Ini permukaan dari atas kayak gini. Ini 2 lubang yang tadi. Itu lubang yang besar tadi. Ini udah dipagerin supaya orang juga nggak jatuh kan. Hello, what's up guys? Gua tadi udah selesai explore di Gua Kelelawar.
Bat Cave. Kalau kita dari kota Mataram, terus kita ke Pantai Kuta Mandalika, belok ke kanan guys, belok kanan naik terus nggak jauh, paling kurang lebih sekitaran let's say 10-15 menit kita udah sampai nih di spotnya. Nah ini sebenarnya ada jalan, kalau lo naik mobil sebenarnya bisa di sini, lo nggak bisa masuk sampai ke parkiran bawahnya. Naik motor pun bisa, cuman kenapa motorku tadi gue tinggal di atas? Karena infonya gak ada yang jagain kalau di bawah. Jadi olahraga dikit. Hello guys, ini gue sekarang berada di sebuah pantai yang asri banget, pemandangannya juga yahut sangat. Dan gue sekarang lagi berada di tengah-tengah anak-anak yang pandai-pandai. Anak-anak seneng banget nih. Senang dibeli. Iya, harus bilang apa kalau ada yang beli? Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, aku hijaunya mana nih, Bain? Tuh. Wih, warnanya bagus ya. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku lagi. Jadi harus dibagi yang A adil. Ayo. Bain. Surah apa lagi? Oh, kamu mau surat apa? Oh boleh, balik kelas.